banyak teman-teman peserta calon peserta CPNS maupun kedinasan, mereka berpikiran bahwa soal TIU khususnya kemampuan numerik ya itu sulit. Nah, ternyata mereka salah belajar, salah mempelajari materi. Mereka tidak bisa membedakan mana materi TIU CPNS, mana materi TPA Bappenas. Itu teman-teman beda ya. Nah, banyak ya video-video di luar sana itu mereka memberikan soal TIU CPNS mengambil soal dari TPA Bappenas. Faktanya soal TPA Bappenas berbeda dengan soal TIU CPNS. Mereka tidak bisa membedakan mana soal TIU CPNS, mana soal TPA Bappenas. Nah, teman-teman, seperti apa bentuk soal TIU CPNS? Perhatikan video berikut ini sampai selesai, jangan setengah-setengah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pejuang SKD CPNS maupun kedinasan 2023, berjumpa lagi bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita soal tentang TIU atau Tes Intelijensi Umum. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa soal TIU CPNS berbeda dengan soal TPA Bappenas, soal TPDA PLTI, soal TPA UTBK, teman-teman, itu beda ya. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan soal asli CPNS ya tahun-tahun kemarin ya, sangat mudah ya. Berbeda dengan yang Anda pikirkan bahwa soal TIU numerik itu sulit. Faktanya teman-teman sangat gampang sekali, sangat mudah. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan 5 nomor soal asli mengenai perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Teman-teman, perhatikan cuplikan soalnya ya. Sebelum saya bahas, saya akan tampilkan cuplikan soalnya 5 nomor seperti yang lewat berikut ini. Banyak orang gagal ya saat ujian SKD CPNS maupun kedinasan ya, itu karena kenapa? Karena tidak bisa mengatur waktunya saat ujian ya. Ulangi, tidak bisa mengatur waktu saat ujian. Anda bisa lihat sendiri ya saat di live score BKN ya di YouTube, teman-teman sekalian, ada ya orang yang hanya menjawab TKP TWK-nya lupa TIU-nya ya dan lain-lain, sehingga mereka tidak PG, tidak lulus passing grade teman-teman sekalian. Kenapa? Karena tidak bisa mengatur waktunya. Nah, kami siapkan teman-teman untuk Anda yang mau berlangganan dengan Sobat CPNS ya. Anda bisa beli ini ya, beli ini dan bisa gunakan untuk latihan selama setahun ya, persiapan teman-teman setahun ya. Anda tinggal klik ya komentar di bawah, Anda klik linknya dan Anda buat akun ya. Nah, ketika Anda buat akun teman-teman, Anda login kembali, maka Anda pilih di sini ada tryout kedinasan, P3K dan CPNS ya gitu. Nah, Anda pilih paket kedinasan, maka muncullah kami siapkan 10 paket tryout ya dengan jumlah soal 110 soal per paket dan waktunya 100 menit. Nah, soal-soalnya kami ambil dari kumpulan soal-soal asli tahun lalu. Jadi Anda bisa latihan soal di sini coy ya, latihan di sini supaya nanti di ujian tidak gagal gitu teman-teman ya. Jika Anda mulai tes teman-teman, maka muncullah soalnya seperti ini ya. Ini contoh bentuk soal tryoutnya ya, sebanyak 110 soal. Di sini jumlah waktunya 100 menit ya. Nah, jika Anda sudah selesai ya, Anda bisa kirim jawaban teman-teman di sini ya, kirim jawaban dan dapatlah skornya berapa, TWK-nya berapa,
TIU berapa, dan TKP berapa teman-teman. Nah, dari sini Anda bisa atur waktunya. Latihan soal selama setahun, saya pikir Anda bisa lolos passing grade nanti tahun depan. Ya. Nah, teman-teman, yang mau berlangganan silakan. Kenapa? Karena sudah ada puluhan ribu orang yang akses ini selama dari tahun kemarin ya. Sudah lebih 10.000 orang. Anda yang belum, silakan klik link di bawah dan miliki itu. Harganya hanya 7.500 per paket. Artinya kalau 10 paket cuma Rp75.000, bisa digunakan setahun, diulang-ulang dimanapun dan kapanpun, bisa menggunakan handphone dan laptop Anda gitu coy ya. Oke teman-teman sekalian, jangan ketinggalan, silahkan miliki ini dan latihan soal di rumah. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita lolos passing grade SKD untuk CPNS maupun kedinasan. Baik, kita bahas soal yang tadi barusan lewat 5 nomor seperti berikut ini. Nah, ini dia soal asli tahun lalu ya, SKD, CPNS maupun kedinasan tahun kemarin, TIU numerik. Nah, teman-teman, Anda harus pikir bahwa soal TIU itu dalam CPNS maupun kedinasan gampang ya. Anda pelajari saja seperti ini teman-teman ya, perbandingan senilai, perbandingan terbalik, gampang sekali. Kita lihat ya, pahami teorinya. Seorang penjahit menerima pesanan baju untuk 280 anak panti asuhan yang jika dikerjakan sendiri ya dibutuhkan waktu 42 hari. Berapa karyawan yang diperlukan ya, yang dipekerjakan ya untuk menyelesaikan pesanan dalam waktu 1 minggu. Nah, ya. Ini gampang sekali teman-teman, sangat mudah. Nah, kita lihat dulu ya, kalau sendiri itu dibutuhkan waktu 42 hari coy, gitu ya. Kalau satu orang saja yang kerja, wah itu lama ya, membutuhkan waktu 42 hari di sini. Oke, berapa karyawan yang diperlukan ya untuk menyelesaikan pesanan dalam waktu 1 minggu gitu. Oke, nah ingat ya, 1 minggu teman-teman artinya di sini 7 hari lah di sini. Nah 7 hari gitu. Nah berapakah di sini? X orang. Ya, tahun lalu ya teman-teman, saya sering bahas ini, bahwasanya kita harus bedakan dulu mana perbandingan senilai, mana terbalik. Kita lihat, ini dari 42 ke 7 teman-teman, ini kan kita bisa lihat berkurang ya. Nah ya, berkurang teman-teman. Kalau harinya berkurang, otomatis harus banyak karyawannya. Kalau cepat selesai kerjanya, berarti harus banyak karyawannya gitu. Artinya harus bertambah gitu, ya, bertambah. Nah, inilah yang dibilang sebagai perbandingan terbalik. Kenapa? Karena tandanya teman berbeda ya, positif negatif. Kalau tandanya sama, itu perbandingan senilai coy. Ya, pahami itu. Nah, saya sering katakan bahwa kalau perbandingan terbalik itu ya, lakukan ya kali lurus gitu ya, lakukan kali lurus. Nah gampang sekali teman-teman ya. Oke, 7 kali X berarti 7X di sini ya, sama dengan 42 kali 1 berarti 42. Ini dibagi 7, bagi 7 ya, bisa ini 1, ini adalah 6, berarti X nya itu teman-teman sama dengan 6 orang gitu ya, 6 orang. Jadi kalau mau cepat selesai ya harus ditambah, harus banyak pekerjanya ya. Berapa orang? Ya sudah 6 orang teman-teman di sini. Gitu saya, gampang sekali. Oke. Nah, itu soal nomor 1. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 2. Nah, nomor 2 kita lihat di sini kira-kira perbandingan apa? Perbandingan senilai atau terbalik ya. Baca soalnya. Ridwan mengendarai mobilnya dengan menghabiskan bahan bakar sebanyak 8 liter. Oke, 8 liter ya, 8 liter bahan bakar itu dipakai untuk menempuh jarak sejauh 92 km gitu. Oke, jika ia mengisi bensin ya atau bahan bakar teman-teman ya 20 liter di sini ya, 20 liter. Nah, oke, maka berapa kilometer jaraknya? Oke, gitu ya, berapa km? Nah, kita lihat teman-teman. Kita analisis dulu lagi. Nah, BBM-nya bertambah ya. Kalau bertambah BBM-nya, maka bagaimana dengan jaraknya? Ya, jadi jawabannya kalau makin banyak bahan bakar yang digunakan, otomatis jaraknya teman-teman pasti lebih jauh lagi coy ya, akan bertambah. Inilah
yang dikatakan sebagai perbandingan senilai karena tandanya sama, plus plus atau min min gitu. Nah, kalau sudah lihat perbandingan senilai ya, tadi kan nomor satu adalah terbalik ya. Tadi lakukan kali lurus, ini kali silang gitu ya. Kali silang untuk perbandingan senilai gitu teman-teman ya. Gampang sekali, pahami konsepnya ya. 20 dengan X, 8 dengan X, berarti gini, 8 dikali X sama dengan 20 kali 92 gitu. Nah, oke, ini bisa dikali dibagi 8 atau mungkin bisa ini dibagi 8, ini sama ini ya, bisa dibagi 4. Saya pernah baca pertanyaan di komentar, Kak, kenapa harus dibagi 4? Jawabannya, cari bilangan yang bisa membagi keduanya gitu. Nah, kebetulan bisa dibagi 4 dua-duanya. 8 bagi 4 jawabannya adalah 2 ya. Ini bagi 4 jawabannya adalah 5 gitu teman-teman ya. Saya buat ulang sini ya. Nah, berarti gini, 2 kali X sama dengan 5 kali 92. Nah, baru ini 2, ini bisa dibagi teman-teman. 92 bagi 2 itu berapa? Ini habis ya, 1 ya. 92 bagi 2 itu kira-kira 46 ya. 46. Sudah, berarti saya di sini ya. Artinya X-nya sama dengan 5 kali 46. Berapa kira-kira? Berarti 200 ya. 30 kilometer gitu. Jadi bedakan dulu mana perbandingan senilai, mana perbandingan terbalik. Gampang sekali. Ini soal asli teman-teman tahun kemarin. Anda harus pelajari. Baik, kita lihat soal berikutnya, nomor 3. Oke, kita lihat soal nomor 3 teman-teman. Ini mudah sekali. Perhatikan soalnya. 5 unit rumah ya. Nah, dapat dikerjakan 10 orang pekerja dalam waktu 6 bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 10 unit rumah oleh 15 orang pekerja adalah berapa? Ini soal-soal yang mudah, tapi Anda perlu ya sedikit berpikir lagi teman-teman ya. Gini, ini kan kita ditanyakan adalah 10 unit rumah teman-teman. Oke, di sini 5 unit. Artinya kalau saya ganti ini 5 unit teman-teman ya, saya kali 2 menjadi 10 unit saja di sini. Pasti waktunya makin lama ya, menjadi 12 bulan karena 2 kalinya coy. Oke gitu. Nah, sekarang kita coba buat skemanya ya. 10 unit ya, 10 unit rumah dikerjakan oleh ya 10 orang pekerja dapat selesai dalam waktu 12 bulan gitu. Nah, sekarang kalau 10 unit tadi ya, 10 unit. Nah, oke, di sini dikerjakan oleh 15 orang, oke. Nah, maka berapakah di sini? X bulan. Oke. Nah, sekarang kan sudah sama ya unitnya. Hapus saja di sini. Sekarang pikirkan perbandingan, teman-teman. Perbandingan. Kalau makin banyak orang yang kerja ya, oke, makin banyak kan? Artinya pasti waktunya makin sedikit lagi, berkurang teman-teman gitu ya. Nah, perbandingan terbalik. Lakukan kali lurus ya, yang saya katakan tadi nomor 2 dan nomor 1 teman-teman. Oke, kali lurus 15 dikali X ini, 15 dikali X sama dengan 10 kali 12 gitu coy. Gampang kan? Nah ya, ini kebetulan ya bisa dibagi 5 ya, bagi 5 teman-teman. Ini sisa 3, ini sisa 2 gitu. 3 dikali X teman-teman sama dengan 2 kali 12, 24. Artinya X sama dengan berapa? 24, kita bagi 3. Jawabannya sama dengan 8 bulan coy gitu ya. Jadi mudah sekali, pahami konsepnya. Inilah bentuk-bentuk soal dalam TIO CPNS maupun TIO kedinasan. Nah baik, kita next soal nomor 4 seperti yang lewat berikut. Baik, soal nomor 4. Broja mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari dan Brian mampu mengerjakan pekerjaan yang sama selama 15 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, berapa bagian sisa pekerjaan yang belum diselesaikan? Teman-teman, ini merupakan namanya kerja gabungan ya. Pertama-tama teman-teman, kita abaikan dulu 4 hari, oke? Nah, sekarang saya pernah bahas di sebelumnya bahwa gini,
si Broja itu dia bisa mengerjakan selama 10 hari gitu ya, selama 10 hari. Nah, sedangkan si Brian ya, ini sama dengan 15 hari teman-teman gitu. Oke, kalau mereka bergabung, artinya waktu gabungan ya, waktu gabungannya teman-teman, saya pernah kasih rumus teman-teman seperti ini ya. Oke, Anda tinggal kali saja teman-teman. 10 kali 15 dibagi 10 tambah 15 gitu. Oke, nah sekarang kita selesaikan secara baik-baik. 10 kali 15 adalah 150 dibagi ditambah teman-teman, berarti ini adalah 25. Jawabannya sama dengan 6. 6 apa? 6 hari gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau buat bagian-bagian gini. Oke, saya bagi-bagi menjadi 6 ya. 1 ya, 2, 3 di sini, 4, terus ada 5, ada 6 ya, 6 hari di sini. Oke. Nah, sekarang lihat kembali bahwa mereka hanya bersama-sama bekerja selama 4 hari di sini. Artinya kalau 4 hari 1 ya, 2 ya, 3, 4. Artinya masih ada yang belum, sisa 2. Sisain teman-teman, ini berapa bagian? Namanya adalah 2/6 atau sama dengan 1/3. Kenapa 6? Karena semuanya ada 6 bagian. 2-nya di mana? Sisanya teman-teman 2/6. Jawabannya adalah 1/3 gitu coy. Mudah sekali ya. Baik, kita lihat teman-teman pembahasan soal nomor 5 yang terakhir seperti berikut. Nah, soal nomor 5. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 10 orang pria atau 5 hari oleh 18 orang wanita, gitu ya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria dan 3 orang wanita? Ini rumusnya sama teman-teman dengan tadi nomor 4. Cuman ada sedikit tambahan, gitu ya. Kita lihat. Oke, ini kan ditanyakan adalah 2 orang pria sama 3 orang wanita. Artinya teman-teman, ini kan gini, kalau 10 orang pria ya itu 6 hari gitu ya. Kalau 2 orang ya, kalau 2 orang teman-teman ya, maka berapa di sini? Ini kan merupakan bagi 5-nya ya, bagi 5 teman-teman. Kalau bagi 5 otomatis semakin lama ya, kali 5 di sini coy. Oke, nah berarti berapa? 30 hari gitu ya. So lagi, karena makin sedikit orangnya pasti makin lama selesainya. Oke gitu, yang pertama. Yang kedua ini 18 orang kita mau jadi 3 orang teman-teman. Artinya ini kita mau jadikan apa ini? Mau jadikan 3 orang ya, 3 orang saja, 3 orang. Artinya ini merupakan bagi 6-nya coy. Oke, 18 bagi 6 adalah 3. Artinya 5 ini ya, 5 harinya harus kita kali 6 gitu ya. 5 ke 6 adalah jawabannya 30. Ingat ya, gampang sekali tuh. Nah, berarti sekarang tinggal digabung. Waktu gabungan sama dengan, ingat ya, tadi rumusnya apa tadi teman-teman? Tinggal dikali bagi jumlah gitu. Oke, 30 30. Oke, gini, berarti gini teman-teman. 30 kali 30 bagi 30 tambah 30 gitu. Nah, sudah, 30 kali 30 adalah jawabannya 900 coy. Ini adalah 60, tinggal dibagi saja. Nolnya habis 1 ya. 90 kita bagi 6, jawabannya kira-kira adalah 15. Gitu coy. Alfa. Oke, sangat mudah. Nah, saya pikir itulah bentuk-bentuk soal yang sering muncul dalam soal-soal SKD, khususnya numerik PIU ya. Pahami konsepnya teman-teman. Nanti di tahun depan pasti soalnya seperti ini, yang mungkin saja angkanya diganti-ganti ya. BKN tidak mungkin kasih soal yang susah teman-teman. Karena apa? Ini adalah SKD, kemampuan dasar ya. Anda pernah dapat materi ini saat SMP dulu. Baik, oke teman-teman sekalian, sampai sekian video yang video ini ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah nonton videonya. Yang berminat untuk mendapatkan soal-soal aslinya dan latihan soal, ikuti Sobat CPNS, klik teman-teman link di bawah ya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.